Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka manusia menyerbu masuk ke rumah Nabi. Ketika ratapan tangis meninggi dan para malaikat menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain beliau, maka mereka manusia itu berselisih pendapat artinya. Ini oleh para ulama dikatakan perselisihan yang pertama yang terjadi di antara sahabat sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada sahabat ini berselisih paham, ada sahabat ini berbeda pendapat, dibawa ke Rasulullah, selesai. Habis Nabi memutuskan. Bisa putusan Nabi itu ini bujur, ini salah. Ada pula putusan Nabi bujur kedua-duanya. Nah, sesudah Nabi kita wafat, ini khilaf, ini pertentangan yang pertama terjadi waktu beliau beberapa saat menghembuskan nafas yang terakhir itu. Perselisihannya itu, maka sebagian mereka mendustakan kematian beliau. Ada sahabat kada bujur, ini Nabi kada wafat, Nabi kada wafat. Dan sebagian mereka diam, kada memutuskan Nabi ini wafat atau kada wafat. Maka ia tidak berbicara kecuali sesudah jauh, sesudah lama artinya. Dan yang lain mencampur adukkan, artinya macam-macam pendapat, kada kakaruan artinya. Lalu mengeruhkan perkataan tanpa penjelasan, karena semuaan itu dilanda kebingungan. Semua sahabat Nabi dilanda kebingungan, dilanda kesedihan, dilanda ketidakpastian, sehingga ada yang berpendapat ini, ada yang diam, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Dan yang lain dari sahabat tetap bersama akal mereka, ada yang tenang, dan yang lain menahan diri. Sayyidina Umar ibnul Khattab adalah termasuk orang yang mendustakan kematian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar begitu mengetahui Rasulullah wafat, melihat Rasulullah, beliau kada percaya Rasulullah itu mati, Rasulullah itu wafat, bahkan mendustakan. Sayyidina Ali termasuk orang yang menahan diri, dan Sayyidina Utsman termasuk orang yang diam. Maka Sayyidina Umar keluar dari rumah Nabi kepada manusia. Ini di luar hibak manusia, di halaman penuh, di rumah penuh, masjid penuh. Dan beliau Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, dan sungguh Allah azza wa jal akan mengembalikan beliau, dan ia akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang-orang munafik yang menginginkan kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Allah azza wa jal berjanji dengan beliau sebagaimana dia berjanji dengan Nabi Musa, dan beliau akan datang kepadamu. Karena Nabi Musa ini pernah demikian,
Satu hari Nabi Musa ini menghilang dari kaumnya. Munajat diterusin sekian puluh hari, ada yang mengatakan 40 hari. Nabi Musa menghilang, kada ada kabar berita. Nah, setelah itu Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Nah, Umar ini mengira demikian, Rasulullah ini wafat tapi akan dikembalikan Allah lagi kepada kita sebagaimana terjadi pada Nabi Musa. Pada riwayat yang lain bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, tahanlah lisanmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau tidak wafat demi Allah. Tidaklah saya mendengar seseorang yang menyebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, melainkan saya letakkan pedang ini di atasnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku bunuh," ujar Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Ali, maka beliau menahan diri dan senantiasa di dalam rumah. Sayyidina Ali begitu Nabi kada bernapas lagi, Sayyidina Ali masuk kamar, kada sing keluaran lagi. Adapun Sayyidina Utsman, maka beliau tidak berbicara dengan seseorang. Ia diambil tangannya, dituntun artinya, lalu didatangkan dan ia dibawa pergi. Maksudnya beliau dituntun bulak-balik. Dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin dalam keadaan seperti Abu Bakar dan Al-Abbas radhiyallahu anhum. Hanya Abu Bakar dan Abbas yang waktu itu masih normal artinya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal menguatkan kedua orang itu dengan taufik dan kebenaran. Sekalipun manusia, nah itu sebujurnya sesungguhnya manusia tidak merasa takut, tulisannya di sini. Mestinya sesungguhnya manusia tidak bisa menahan diri kecuali dengan perkataan Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar pidato, Abu Bakar berkhutbah, lalu manusia akhirnya bisa mengendalikan diri mereka. Sehingga Al-Abbas datang seraya berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh Rasulullah SAW telah merasakan kematian, dan sungguh beliau telah membaca sedang beliau di tengah-tengah kalian, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ujar Abbas bahwa Rasulullah telah wafat dan Rasulullah pernah membaca ayat ini di tengah-tengah kalian. Ayatnya apa? Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula, dan sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan. Ini ayat ini pernah dibacakan Nabi kepada kita, menunjukkan bahwa beliau akan wafat dan kita pun wafat. Nah, sekarang Rasulullah wafat. Ujar Abbas radhiyallahu anhu. Dan berita sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang beliau berada di Bani Al-Haris ibn Al-Khazraj. Rasulullah itu wafat, Abu Bakar kada ada di situ. Abu Bakar di suatu tempat di kabilah Haris bin Khazraj. Dikabari, lalu ia datang dan masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia Abu Bakar memandang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menelungkup atas beliau, lalu mencium beliau. Kemudian ia Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah."
tidaklah Allah Ta'ala merasakan kepada engkau akan kematian 2 kali. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ujar Abu Bakar. Kemudian ia Abu Bakar keluar kepada manusia lalu berkata, wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup, tidak mati. Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibai falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Apakah andai kata Rasulullah wafat, kalian itu murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, siapa yang murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka seakan-akan manusia tidak pernah mendengar ayat ini kecuali pada hari itu. Pada ayatnya sudah seringkali dibaca oleh Nabi, cuma manusia kada sadar bahwa ada ayat yang menyatakan itu, bahwa Rasulullah ini akan wafat. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika berita sampai kepadanya, maka ia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua matanya mengeluarkan air mata dan tenggorokannya tercekik seperti air masuk ke kendi. Dan ia dalam demikian beku, nah itu yang bujur bacaannya, dan ia tetap terkendali. Nah, dan ia Abu Bakar tetap terkendali dalam perbuatan dan perkataannya. Lalu dia menelungkup atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia Abu Bakar membuka kain dari wajah beliau, dan ia mencium dan ia mengusap muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mulai menangis dan berkata, bi abi anta wa ummi wa nafsi wa ahli. Itu ungkapan kepada orang-orang besar seperti Rasulullah. Bi abi anta wa ummi wa nafsi wa ahli, artinya demi engkau aku korbankan diriku, ibuku, diri dan seluruh keluargaku. Itu sahabat seringkali bila mana berkata kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, artinya demi engkau aku korbankan diriku, ibuku, bapakku dan orang tuaku. Engkau baik wahai Rasulullah dalam keadaan hidup dan sesudah meninggal. Waktu hidup engkau orang yang baik, sesudah meninggal pun kau adalah orang yang baik. Terputus karena kematian engkau sesuatu yang tidak terputus karena kematian seorang nabi dari nabi-nabi dan kenabian. Kalau nabi-nabi dahulu itu wafat, masih ada bakal timbul nabi. Nah, nabi-nabi dulu wafat, bakal ada penggantinya. Nah, kalau nabi kita ini wafat, terputus, karena nabi kita nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, penutup para nabi.
Nah, kalau Nabi kita ini wafat, terputus kenabian. Artinya kada akan bakalan ada orang jadi nabi. Maka engkau besar dari sifat. Maksudnya engkau terlalu besar andai kata kau itu disifatkan, wahai Rasulullah. Engkau terlalu besar untuk disifatkan, karena sifat apapun kada akan mampu menjelaskan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mensifatkan beliau alim, umpamanya beliau lebih alim dari apa yang kita sifatkan itu. Kalau kita sifatkan beliau itu orang yang pemurah, beliau lebih pemurah dari sifat yang kita sifatkan pemurah itu. Kalau beliau disifatkan orang pemberani, beliau lebih pemberani dari ungkapan sifat pemberani itu. Maka engkau besar dari sifat, artinya. Dan engkau agung dari tangisan. Agung dari tangisan. Tangisan macam apapun, tangisan rintihan, kada akan bisa mencapai keagunganmu. Dan engkau dikhususkan, artinya engkau wahai Rasulullah orang yang dikhususkan Allah, diistimewakan oleh Allah, sehingga engkau menjadi tempat penghibur. Siapapun orang bila berjumpa Nabi terhibur hatinya. Orang yang sesedih apapun bila berjumpa dengan Nabi senang hatinya. Itu merupakan kekhususan yang diberikan Allah kepada beliau. Dan engkau diumumkan sehingga kami menjadi sama padamu. Nabi kita itu umum. Nabinya orang mana aja, semua sama umat Nabi kita. Kalau nabi-nabi dahulu kan kada, macam Nabi Isa, Nabi Musa itu hanya Banu Israel, lain pada Banu Israel pada kalau mengaku Nabi Musa. Nah, kalau Nabi kita ini siapapun bisa mengaku bahwa Nabi Muhammad itu nabiku, karena Nabi kita diutus umum seluruhnya, bukan hanya untuk satu bangsa. Nabi kita diutus bukan hanya untuk satu negara, tapi seluruh alam. Dan jikalau tidak bahwa kematian engkau adalah kemauan dari engkau, niscaya kami bersungguh-sungguh bagi kesedihan. Niscaya kami bersungguh-sungguh bagi kesedihan engkau dengan seluruh jiwa. Jakanya engkau nih wahai Rasulullah kada memilih mati, kada memilih wafat. Wafat engkau niscaya kami alangkah sedihnya. Tapi wafat itu memang pilihan engkau wahai Rasulullah. Jadi agak kurang kesedihan kami karena memang engkau menghendaki wafat itu. Dan jikalau tidak bahwa engkau melarang dari menangis, jikalau engkau kada melarang menangis, niscaya kami habiskan atasmu air dari mata kami. Maka adapun apa yang kami tidak mampu meniadakannya dari kami, maka itu adalah duka cita dan ingatan yang bergantian yang tidak henti-hentinya. Ya Allah, maka sampaikanlah itu dari kami. Ingatkanlah kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhanmu. Jadi Abu Bakar berpasan lawan Nabi, kalau engkau di sisi Tuhan, ingatakan kami. Ingatakan kami. Dan hendaklah kami dari hatimu, artinya hendaklah kami ini selalu ada dalam hati engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau tidak ada apa yang engkau tinggalkan dari ketenangan, maka seseorang tidak bangun karena apa yang engkau tinggalkan dari keliaran hati. Ya Allah, sampaikanlah kepada nabimu dari kami dan peliharalah dia pada kami. Nah, ini ungkapan Abu Bakar di dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha di hadapan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat dan memuji,
maka berteriaklah penghuni dengan teriakan yang didengar oleh penghuni musalla masjid itu. Waktu Abu Bakar mengucapkan kata-kata tadi, engkau adalah orang yang besar wahai Rasulullah, engkau orang yang baik waktu hidup maupun sesudah wafat, macam-macam Abu Bakar tadi memuji Nabi. Yang lainnya makin menangisan, makin ribut di rumah dengan ungkapan-ungkapan Abu Bakar tadi. Setiap kali ia Abu Bakar menyebutkan sesuatu, maka mereka bertambah teriakannya. Maka tidak menenangkan teriakan mereka kecuali ucapan salam seorang laki-laki di pintu yang bersuara keras lagi kuat, seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal bait, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Rahatan ribut, rahatan menangis tadi, ada orang datang nyaring bersuara, Assalamualaikum ya ahlal bait, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Sesungguhnya pada Allah ada ganti dari setiap orang, mendapatkan bagi setiap keinginan dan keselamatan dari setiap ketakutan. Maka kepada Allah berharaplah dan dengannya Allah percayalah. Nah, itu ucapan laki-laki tadi. Maka mereka mendengar perkataannya dan tidak kenal kepadanya, dan mereka menghentikan tangisannya. Otomatis datang laki-laki tadi diam semua. Nah, asalnya ribut, nah asalnya menangis, ampih menangis. Ketika tangisan berhenti, maka hilang suara orang itu. Akhirnya orangnya hilang, kada lagi ke mana. Lalu salah seorang dari mereka yang hadir di situ melihat, maka ia tidak melihat seorang pun. Tadi ada orangnya, itu kada ada lagi. Cari sana cari sini kada ada lagi orangnya siapa. Nah, mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal bait tadi kada tahu lagi. Kemudian mereka kembali menangis, menangisan pula, orangnya hilang sudah. Menangisan pula. Maka orang yang berseru yang lain menyeru kepada mereka, datang pulang. Ada orang menyeru pulang. Mereka tidak mengenal suaranya. Wahai ahlul bait, ingatlah kepada Allah Ta'ala dan pujilah Dia atas tiap-tiap keadaan. Niscaya kamu termasuk orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya pada Allah ada hiburan dari setiap musibah dan ganti dari setiap keinginan. Maka kepada Allah taatilah dan dengan perintahnya beramallah. Nah, ini suara laki-laki pulang. Ada pulang dan datang, nah macam itu pulang suaranya. Nah, sehingga yang di sisi Nabi waktu itu diam lagi, nang ribut diam lagi, nang menangis sudah hampir pulang menangis. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama tadi itu Nabi Khidir. Nabi Khidir ta'ziyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ilyasa alaihissalam yang kedua tadi itu Nabi Ilyasa alaihissalam. Keduanya itu menghadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada pinan dunia siapa cocok lagi Nabi Khidir sekalinya yang saya kong tadi. Yang kedua itu Nabi Ilyasa. Yang kedua-duanya itu hidup pada bukan zaman Nabi kita, zaman orang-orang dahulu. Jadi kada nang tahunya sahabat Nabi siapa-siapa mereka itu.
Al-Qa'qa' bin Amr menyempurnakan kisah khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri di tengah-tengah manusia dengan berkhutbah, di mana manusia menghabiskan air matanya dengan suatu khutbah yang kebanyakan khutbah adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia memuji Allah dan menyanjung kepadanya atas setiap keadaan, dan ia berkata. Nah, jadi khilaf pendapat sahabat tentang wafatnya Nabi. Ada yang mengatakan Nabi kita wafat, ada yang mengatakan Nabi kita kada wafat, ada yang diam, kada bisa berkomentar. Nah, ini semuaan terselesaikan dengan khutbah Abu Bakar Siddiq tadi. Ini semua khilaf-khilaf pendapat tadi akhirnya bisa diselesaikan, bisa rukun, bisa mengakui semuaan bahwa Rasulullah SAW itu wafat karena ungkapan Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul tadi. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, khilaf perbedaan pendapat para sahabat tentang wafatnya Rasulullah itu diselesaikan dengan Abu Bakar Siddiq ini. Nah, itu pun satu isyarat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pengganti Rasulullah yang pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini isyarat yang kedua. Isyarat yang pertama, Nabi sudah memerintahkan waktu beliau sakit, muru Abu Bakrin bis salat. Dan Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Ini sudah isyarat dari Nabi bahwa Nabi menyuruh Abu Bakar menggantikan Sidin jadi imam. Nah, jadi artinya supaya sahabat-sahabatnya mengerti kalau beliau wafat, maka yang jadi khalifah pertama itu mestinya Abu Bakar. Karena itu sudah ada isyarat dari Nabi dengan diperintahkan menjadi imam sembahyang. Padahal Nabi masih hidup waktu itu. Nah, isyarat yang kedua ini membuktikan begitu Umar macam ini, Sayyidina Ali diam di dalam kamar kada keluar rumah, Sayyidina Utsman bolak-balik bingung menghadapi wafatnya Rasulullah. Hanya Abu Bakar dan Abbas tadi yang dianggap tetap akalnya, yang dianggap masih normal. Oleh ulama sufi dikatakan itu menunjukkan kesempurnaan ma'rifat Abu Bakar daripada yang lainnya pada waktu itu. Lalu beliau berpidato dengan pidato yang tadi, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tidak akan mati. Nah, pidato Abu Bakar itu sekaligus menyelesaikan seluruh perbedaan-perbedaan pendapat tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini isyarat lagi dari Allah bahwa memang Abu Bakar Siddiq itu patut mesti diangkat jadi khalifah karena dia bisa menenangkan perselisihan-perselisihan pendapat di antara sahabat pada waktu itu. Nah, ini alasan-alasan ahlu sunnah yang mengatakan bahwa khalifah pertama sesudah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.